Baik, saudara sekalian, kita hari ini juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita hari ini memulai akan satu eksposisi yang baru, yaitu hari ini kita akan masuk di dalam satu eksposisi di mana kita akan membahas dari seorang yang bernama Nehemia. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui era pandemik ini, kita banyak sekali dapat dituntut oleh Tuhan untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui eksposisi yang sudah dijalankan. Kita bersyukur atas eksposisi Habakuk, kita bersyukur atas eksposisi dari kitab Pengkhotbah. Kita juga bersyukur khususnya dari setiap eksposisi dari kitab Esther, dan kita hari ini masuk dalam eksposisi Nehemia. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui eksposisi Alkitab yang bertanggung jawab, dan kiranya setiap khotbah-khotbah yang dipersiapkan sungguh-sungguh dapat memberikan bukan hanya sekedar knowledge, tapi juga memberikan akan satu semangat, khususnya bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana setiap kita belajar firman Tuhan, dan kita belajar melayani Tuhan melalui setiap konten yang benar. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua melalui eksposisi yang kita pelajari bersama, yang kita dengar bersama, senantiasa dapat memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan memulai khususnya dalam eksposisi Nehemia ini. Mari kita sama-sama buka kitab suci, kita bersama-sama untuk membukanya di dalam Nehemia pasal yang pertama. Dan mari kita membacanya dalam Nehemia pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca, dimanapun sudah berada, mari kita membaca bersama-sama Nehemia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada yang kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih setianya, kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kau berubah setia, kau akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan.
khususnya di saat kami membaca bagian dari firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, seringkali kami adalah orang-orang yang paling kurang rohani. Dan kami seringkali orang yang kurang percaya. Seringkali kami adalah orang-orang yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami semua pada hari ini, supaya setiap kami semua dapat sungguh-sungguh dapat meresponi apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang kecil iman, tetapi kami biarlah terus diluapkan oleh penyertaan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menelaah setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat sungguh-sungguh melihat pekerjaan Tuhan dibukakan di mata kami, sehingga kami hanya dapat terkagum-kagum akan setiap pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah pakailah kami yang akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu, sanggupkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman sesuai dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan mengirimkan hamba-Nya, maka isi firman Tuhan bukanlah dari hamba-Nya, tapi isi firman Tuhan adalah dari Tuhan saja yang diberikan bagi kami semua. Inilah doa seru kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, hari kita sudah membaca akan kitab Nehemia pasal yang pertama. Dan mungkin sudah bertanya, siapakah Nehemia? Who was Nehemiah? Dan kita percaya Nehemia adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang berketurunan Yehuda. Dan dia adalah seorang yang meresponi akan satu hal, hamba Tuhan tetapi bukan menjadi seorang rasul, bukan menjadi seorang nabi. Dia sebagai seorang hamba Tuhan, tapi dia bukan menjadi seorang yang memiliki akan satu jabatan rohani yang begitu tinggi, atau dia memiliki jabatan rohani di kalangan masyarakat. Kenapa, saudara? Karena kita melihat Nehemia, dia adalah seorang juru minuman raja. Maka kita bisa katakan dia adalah juru minuman raja. Bagaimana mungkin kita bisa panggil dia sebagai hamba Tuhan? Bagaimana mungkin kita memanggil dia sebagai seorang utusan Tuhan? Bagaimana mungkin kita hari ini membaca kitabnya? Padahal kita percaya bahwa dia adalah juru minuman raja kafir. Dia adalah juru minuman dari raja dari Persia. Seperti kita tahu di dalam pembahasan tentang kitab Esther. Kitab Esther menuliskan di mana Esther dan Mordekai, mereka adalah orang Yahudi. Tapi mereka berada di mana? Mereka berada di Persia. Mereka berada di Iran. Maka itulah kenapa di Iran masih ada mausoleum yang berada di sana, yaitu dalam mausoleum dari Mordekai dan mausoleum dari Esther. Nah, kita melihat ini menunjukkan bahwa fakta sejarah bahwa keberadaan orang percaya yang tertulis dalam kitab suci sungguh-sungguh ada di dalam sejarah. Maka itulah kenapa Alkitab bukan kitab mitos. Alkitab bukan kitab legenda. Dan kitab suci bukanlah kitab yang berbicara tentang isapan jempol, dongeng-dongeng dan sebagainya. Tidak. Justru kita percaya bahwa apa yang ada dalam kitab suci semua adalah sungguh-sungguh adalah sejarah. Sehingga kita pun bisa melihat buktinya. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, maka kita juga melihat di Bethlehem, di kota Bethlehem, kita juga melihat bagaimana sungguh-sungguh ada akan tempat di mana Yesus lahir, di mana di Nazaret Yesus dibesarkan, dan bagaimana kita melihat di Kalvari, di Golgota, kita juga melihat bagaimana di situlah sungguh-sungguh ada akan satu peristiwa yang terjadi di sana, yaitu Yesus disalibkan. Dan juga kita juga sampai ke sana bisa melihat Bukit Zaitun, juga adalah satu tempat di mana sungguh-sungguh terjadi, yaitu Yesus naik ke surga. Saudara, ini menjadi sesuatu kitab sejarah. Nah, Nehemia, dia adalah seorang Yehuda, di mana dia seorang Yehuda yang bekerja menjadi budak di sana, dan dia menjadi juru minuman raja. Saudara, menjadi juru minuman raja, apakah ini adalah pangkat yang tinggi? Saudara, tentu saja kita melihat menjadi juru minuman raja, berarti ada level-level yang harus
dilewati untuk bisa menjadi seorang juru minuman raja. Di satu sisi menjadi juru minuman raja, yaitu adalah dia menyiapkan minuman untuk raja, tetapi bukan hanya sekedar menyiapkan minuman untuk raja, tapi dia harus mencicipi setiap minuman yang diberikan kepada raja. Kenapa dia harus mencicipi minuman yang diberikan kepada raja? Bukankah ini satu yang kurang ajar? Raja mau minum, tetapi justru ada seorang yang minum duluan. Dan setelah minum, baru akhirnya diberikan kepada raja. Sudah, mungkin kita kalau tidak memiliki pengetahuan yang kompleks, yang utuh, maka kita akan menafsirkan seperti itu. Tapi justru dia menjadi seorang yang menyiapkan minuman untuk raja, dan bahkan dia mencicipi minuman itu. Kenapa, saudara? Supaya di saat minuman itu ada racunnya, raja tidak langsung meminumnya, tapi sebelum raja meminumnya, sudah ada seorang yang meminumnya terlebih dahulu, supaya pada saat dia meminumnya dan pada saat juru minuman itu meninggal, maka disitulah kita melihat bagaimana raja bisa terhindar dari racun melalui makanan atau melalui minuman. Nah, tentu saja berarti orang seperti inilah orang yang dipercaya. Orang seperti inilah orang yang memiliki akan satu hal dihormati. Dan bahkan orang seperti ini juga orang yang memiliki akan satu hal integritas yang dibutuhkan. Jika dia tidak punya integritas, maka dia tidak mungkin bisa dipercaya. Kalau dia tidak punya integritas, dia tidak mungkin akan direspek. Ya. Dan kalau dia tidak punya integritas, raja pun tidak mau pakai dia. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat dia adalah juru minuman raja. Yang menyiapkan minuman untuk raja, yang mencicipi minuman supaya raja tidak kena racun dan sebagainya. Tetapi saudara, berarti ini adalah satu pekerjaan yang berhubungan dengan apa, saudara? Ini adalah satu pekerjaan yang berhubungan dengan hidup dan mati. Sewaktu-waktu orang bisa meracuni raja dan akhirnya dia yang mati duluan, maka pekerjaan dia adalah satu pekerjaan yang setiap hari adalah berurusan dengan hidup dan mati. Setiap hari dia bertemu dengan bahaya. Setiap hari dia bertemu dengan begitu banyak akan masa-masa di mana orang bisa untuk melakukan akan satu tindakan-tindakan kriminal melalui meracuni makanan, meracuni minuman, dan juga bahkan juga di sini bukan hanya meracuni raja, tapi meracuni juru minum raja atau juru makan raja. Jadi saudara, inilah sesuatu yang sangat tidak gampang pada diri seorang Nehemia. Maka dia adalah seorang Yehuda dan dia ada seorang yang bekerja sebagai juru minuman raja dan dia tinggal di istana raja di Puri Susan. Nah, kita tahu Puri Susan adalah tempat di mana kita percaya ini adalah kerajaan Persia yang sama. Kalau kita sudah membahas eksposisi Esther, kita juga melihat mereka pun juga mengatakan tentang Puri yang namanya Puri Susan. Maka sudah kita melihat ini menunjukkan sungguh-sungguh ada kesinambungan bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda, mereka mengalami exile, mereka mengalami akan pembuangan. Dan sudah di dalam masa pembuangan mereka sudah melakukan akan 3 kali hal, yaitu apa? Mereka melakukan satu perjalanan khususnya untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem. Kalau kita melihat yang pertama adalah Serubabel, di mana Serubabel pergi menuju kepada Yerusalem untuk membangun setiap apa yang sudah hancur di sana. Dan kita melihat di kitab Hagai, nama Serubabel disebut. Di mana Serubabel dia membawa sebagian orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem dan membangun di sana. Tetapi kita juga tahu, pada saat mereka ke sana, mereka menangisi setiap apa yang namanya kondisi dari Yerusalem. Dan akhirnya mereka berusaha membangun. Tapi waktu mereka membangun dengan apa? Mereka membangun dengan semangat yang loyo. Mereka melayani Tuhan, tapi mereka melayani Tuhan dengan estimasi, yaitu apa? Kita tidak mungkin bisa membangun bait suci seperti zaman Salomo. Karena kita lagi kere, kita lagi miskin, dan kita tidak punya bahan-bahan yang dimiliki di zaman Salomo. Salomo membangun akan bait Allah dengan emas,
membangun akan arsitekturnya dengan arsitektur yang begitu megah. Maka siapakah kami, the exile people? Siapakah kami orang-orang pembuangan ini bisa membangun akan Yerusalem khususnya dengan bahan-bahan yang begitu mewah. Maka saudara akhirnya kita melihat khususnya dalam kitab Hagai. Hagai mengatakan bahwa apa? Kau membangun rumahmu dengan indah, tapi kau tidak membangun bait suci Tuhan. Maka inilah sesuatu yang sangat memalukan. Maka itulah kenapa pada saat Hagai memberikan akan satu hardikan melalui setiap apa yang dikatakan. Kau membangun rumah, tetapi kau tidak bangun bait suci Tuhan. Kau begitu kecil hati kepada bait suci, tapi kau begitu mencintai rumahmu dan membangunnya dengan begitu indah. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang-orang Israel di dalam pertama kali waktu Zerubabel membawa akan orang Israel kembali kepada Yerusalem, kita melihat Hagai murka. Kenapa? Karena mereka sudah bertahun-tahun ada di sana, tapi mereka justru selama 14 tahun mereka tidak membangun rumah Tuhan. Mereka hanya membangun rumah-rumah mereka dengan begitu mapannya. Maka saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Allah kadang-kadanglah orang yang paling tidak tahu kasih Tuhan. Paling tidak mengenal kasih Tuhan. Dan paling tidak sadar betapa Tuhan mengasihi mereka. Tetapi justru mereka mengecewakan Tuhan. Akhirnya kita juga melihat rombongan yang kedua, yaitu adalah pada saat ada seorang bernama Ezra, di mana akhirnya dikirimlah gelombang kedua. Dan waktu gelombang kedua dikirimkan, sudah akhirnya mulai pembangunan. Tetapi sudah setelah terjadi akan satu pembangunan itu, tiba-tiba musuh datang. Dan akhirnya sekali lagi kita melihat dihancurkannya Yerusalem. Di mana yang sudah setengah jadi dibangun. Tapi akhirnya musuh datang dan menghancurkan akan pembangunan ulang daripada Yerusalem. Sehingga akhirnya hancur lagi. Dan pada saat sudah hancur lagi, orang-orang Israel kecil hati lagi. Orang-orang Israel menjadi orang kurang iman lagi. Dan menjadi orang yang bertanya-tanya, Tuhan, kami sudah membangunnya. Kenapa Tuhan izinkan musuh menghancurkan kembali perjuangan kami selama bertahun-tahun ini? Dan barulah ketiga, yaitu adalah di saat kita melihat rombongan yang ketiga, gelombang ketiga adalah dari Nehemia yang mengirimkan akan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, maka dia adalah seorang Yehuda yang tinggal di istana menjadi juru minuman raja di Puri Susan, dan dia berada sebagai orang Yahudi di negara Persia, yaitu negara kafir. Nah, saudara, dan hal yang sangat menarik yaitu apa? Meskipun dia sudah bertahun-tahun berada di pembuangan, dia selama bertahun-tahun sudah melayani sebagai budak di istana raja dari kerajaan Persia. Tetapi sudah kita melihat bagaimana dia adalah seorang yang memikirkan Yerusalem. Dia adalah orang yang memikirkan orang-orang Yahudi di sana. Bahkan mereka-mereka yang sudah berada di dalam satu masa yang sangat kecil hati. Karena akibat apa yang mereka lakukan dihancurkan oleh musuh. Sehingga akhirnya mereka menjadi loyo, mereka menjadi lemah, dan mereka menjadi orang yang kurang percaya lagi. Dan itulah kenapa kita melihat seorang Nehemia melihat keadaan seperti itu. Dia memikirkan, dia merenungkan, dan bagaimana dia bukan hanya mendukung, tapi dia sangat-sangat tergerak. Untuk apa? Dia sangat-sangat tergerak untuk memikirkan bagaimana kita harus do something untuk apa yang terjadi di Yerusalem. Apa yang harus kita lakukan khususnya untuk Yerusalem. Sudah, kalau kita secara sekular menafsirkan apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh Nehemia, mungkin kita bisa berkata bahwa ini adalah satu tindakan nasionalisme. Inilah satu tindakan nasionalisme, di mana dia sebagai seorang Yahudi, dia sebagai seorang Israel, dan waktu melihat Yerusalem dihancurkan, maka semangat nasionalismenya diterbangkitkan untuk dia peduli, untuk dia berkorban, untuk dia mengambil sebuah decision.
Maka kita mungkin akan setuju dengan orang-orang yang berada di dalam dunia sekuler menafsirkan bahwa ini adalah sebuah semangat nasionalisme. Tetapi saudara, meskipun demikian, kita percaya bahwa apa? Ini bukan urusan nasionalisme saja. Tapi kita percaya ini adalah sesuatu yang bersifat rohani. Ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi, mereka sangat peduli dengan bait sucinya. Mereka sangat peduli dengan Yerusalem. Mereka peduli dengan apa yang namanya rumah Tuhan. Surah bait suci ada di sana, rumah Tuhan ada di sana, dan mereka peduli untuk bukan sekedar secara nasionalisme saja, tapi mereka juga peduli secara kerohanian. Bagaimana mereka tahu bahwa itulah rumah Tuhan, itulah gereja Tuhan, dan itulah yang harus diutamakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Surah semangat ini seharusnya mengetuk hati kita. Bagaimana surah dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan? Di manakah bait suci Tuhan? Surah bait suci ditafsirkan bisa pertama adalah di dalam satu bentuk adalah gedung gereja atau gereja Tuhan. Tapi bait suci juga dikatakan adalah kita yang adalah orang-orang percaya, di mana tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Maka saudara kita melihat penafsiran bisa berbeda, bisa bicara tentang gedung gerejanya, tapi juga bicara tentang orang-orang percayanya. Nah, saudara kita melihat ini juga menjadi satu hal yang harus kita sama-sama pikirkan. Bahwa memang gereja Tuhan yang berbentuk gedung itu bukan sesuatu yang paling penting. Karena tubuh kita adalah bait suci Tuhan, kita harus menjaga kekudusan Tuhan, kita harus menjaga setiap apa yang menjadi integritas, menjaga attitude yang benar di dalam Tuhan. Tapi saudara, di dalam perjanjian lama, bait suci dikaitkan dengan bait Allah. Bait suci dikaitkan bukan dengan tubuh, tapi dikaitkan pada rumah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena rumah Tuhan di situ kita percaya bahwa apa? Di dalam perjanjian lama adalah tempat Tuhan bersemayam. Tempat Tuhan bersemayam adalah di bait sucinya. Di mana kita melihat di dalam tradisi, khususnya di dalam Jewish tradition, kita melihat bagaimana di dalam bait suci apa yang menarik sih? Apa yang ada di dalam bait suci yang menjadi sakral adanya. Saudara, kalau melihat di dalam perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana kemah suci dengan bait suci. Apa bedanya? Sebenarnya sama saja, saudara. Kemah suci, bait suci, memang yang satu lebih berbentuk bangunan, yang satu hanyalah sesuatu yang bersifat tempat yang temporary saja. Tapi ada hal yang menarik, yaitu di dalam sana ada tabut Allah. Di mana tabut Allah adalah tabut yang menyatakan akan satu dalil, yaitu apa? Tuhan ada di sini. Maka orang-orang Israel mereka percaya tabut Allah harus memimpin kita, karena tabut Allah menyatakan bahwa Tuhan ada di sini. Maka itulah kenapa di bait suci maupun di kemah suci ada hal yang sangat sakral, ada karena ada tabut Allah ditaruh di situ. Tetapi saudara, pada saat kita melihat setelah tabut Allah tidak ada, dirampas, maka itulah kenapa orang-orang Israel merasa kita bangun gedungnya tapi tidak ada tabut Allahnya. Kita bangun akan arsitekturnya tapi tidak ada tabut Allahnya. Maka itulah kenapa kita melihat loyonya orang-orang Israel, loyonya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka bangun gedungnya tapi tabut Allah tidak ada di situ. Seakan-akan memberikan satu gambaran. Mereka bangun rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di situ. Saudara, inilah menjadi satu hal bagaimana bait Allah penting bagi mereka. Maka inilah menjadi satu hal yang terus-menerus kita bisa belajar. Yaitu apa? Kita hari ini peduli dengan tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Tapi saya ingin tanya, seberapa peduli saudara terhadap rumah Tuhan yang Tuhan pimpin untuk menjadi wadah pelayanan di dalam kehidupan kita semua? Seberapa pentingnya kita menyatakan kepedulian, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada gereja-gereja Tuhan yang Tuhan izinkan,
yang Tuhan dirikan, dan yang Tuhan bangun, khususnya untuk setiap orang-orang percaya dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita melihat inilah sesuatu kepedulian di mana seorang Nehemia, seorang yang berada jauh dari Yerusalem, waktu melihat bangsanya sendiri mengalami hal-hal yang begitu menyedihkan, hal yang begitu tercela. Kenapa? Karena kemerosotan iman terjadi, kemerosotan jati diri terjadi. Mereka sudah kehilangan percaya diri. Mereka sudah kehilangan akan apa yang bersifat rohani. Dan itulah kenapa, saudara, akhirnya mereka mengalami begitu banyak akan keloyoan rohani. Mungkin sudah bertanya, kenapa banyak orang Kristen mengabaikan? Kenapa sekarang banyak orang Kristen tidak lagi peduli dengan gereja Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen lebih peduli kepada dirinya sendiri? Lebih peduli kepada rumahnya sendiri, tapi tidak peduli terhadap gereja Tuhan. Itu sudah tercatat dalam kitab suci. Maka jika hari ini terjadi di dalam zaman kontemporer ini, orang Kristen tidak peduli kepada gereja, tapi orang Kristen hanya peduli kepada rumahnya sendiri. Itu bukan hal yang baru. Itu bukan dosa yang baru. Kenapa? Karena di dalam kitab Perjanjian Lama pun sudah mencatat bahwa banyak orang-orang percaya tidak peduli kepada bait suci Tuhan. Banyak orang percaya tidak peduli kepada sesamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dikatakan sebagai bangsa Israel. Banyak dari mereka orang-orang yang mungkin berkata, aku percaya Tuhan, tapi justru mereka hanya percaya Tuhan hanya di dalam urusan pribadinya, tapi tak percaya kepada urusan orang lain untuk bagaimana perlu percaya atau tidak. Maka kenapa banyak orang, khususnya orang percaya sendiri, mengabaikan apa yang seharusnya dipedulikan? Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Hagai, apa yang dikatakan, yaitu apa? Kau mendandani rumahmu dengan begitu mapannya, tapi kau tidak peduli dengan bait suci Tuhan. Berarti apa, saudara? Kenyamanan seringkali menjadi motor bagaimana orang percaya tidak peduli akan apa yang seharusnya dipedulikan. Karena hidupnya sudah settle, sehingga dia tidak punya akan satu hal, tanggung jawab untuk memikirkan apa yang terjadi di rumah Tuhan. Saudara, maka ini perlu juga menjadi satu teguran bagi kita semua. Hari ini kita mungkin merasakan bahwa hidup kita hidup yang cukup mapan. Hidup kita hidup yang cukup bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Tapi saudara, apakah engkau sungguh-sungguh menjadi orang yang memperdulikan apa yang seharusnya kita kerjakan bagi gereja Tuhan? Apa yang seharusnya kita peduli terhadap sesama orang-orang percaya? Saudara, seringkali kepedulian itu harganya begitu mahal. Tuhan seakan-akan harus murka dulu, baru kita sadar akan pentingnya kepedulian itu. Maka saudara, kita melihat dari Nehemia, dia seorang yang sungguh-sungguh dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita, untuk bagaimana kita belajar bagaimana punya kepedulian itu. Bagaimana memiliki akan satu keterkaitan di dalam apa yang Tuhan nyatakan melalui bait suci Tuhan. Dan saudara, kisah dari Nehemia dimulai dari sebuah bad news. Kisah dari Nehemia dimulai dari sebuah bad news, bagaimana orang-orang di Yerusalem, mereka di dalam keadaan tercela, mereka mengalami akan satu kesulitan besar, mereka mengalami keloyoan rohani, tembok Yerusalem terbongkar, dan sulit lagi untuk dibangun. Nah saudara, sudah dibangun tetapi akhirnya dihancurkan lagi oleh musuh. Dan akhirnya pada saat sudah dihancurkan oleh musuh, masihkah mereka bisa membangunnya lagi? Saudara, maka orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, mereka tidak lagi membangunnya. Mereka belum memiliki akan satu hal, yaitu melakukan pembangunan kembali. Kenapa? Karena waktu kesulitan datang, mereka give up dengan semua tindakan yang harusnya mereka lakukan.
Waktu kesulitan menerpa mereka, dicatat bagaimana mereka tidak membangunnya lagi. Bahkan dicatat kesulitan besar itu membuat kehidupan mereka berada di dalam keadaan tercela. Keadaan tercela maksudnya apa? Mereka sudah tidak punya akan optimistik lagi. Mereka sudah tidak beriman lagi. Mereka sudah loyo dan mereka secara kerohanian sudah down. Dan sehingga mereka give up untuk melakukan pembangunan. Mereka give up di dalam meresponi panggilan Tuhan. Mereka give up untuk bagaimana melayani Tuhan. Mereka give up untuk mereka berkorban bagi Tuhan. Mereka give up. Bukankah ini juga menjadi picture kita semua? Siapa bilang kita tidak pernah mengalami kesulitan? Kita banyak mengalami kesulitan. Kesulitan di dalam keluarga, kesulitan di dalam relasi pacaran, dan juga kesulitan khususnya di dalam studi, kita kesulitan di dalam kerja, kita kesulitan di dalam pelayanan, kita mengalami banyak kesulitan demi kesulitan dan kesulitan. Dan waktu kesulitan datang, apakah kita menjadi orang yang give up atau adalah kita justru yang wake up? Sudah sering kali kita melihat kondisi-kondisi kesulitan yang begitu complicated, seringkali membuat kita tidak memiliki antusias lagi untuk wake up. Karena kita tahu yang kita lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang pernah ada di dalam kerajaan Salomo. Dan apa yang kita kerjakan, kita juga bandingkan. Dulu ada apa yang namanya tabut Allah, sekarang tidak ada. Maka memberikan satu pressure, yaitu apa? Kita jangan-jangan cuma melakukan hal yang nothing. Jangan kita cuma bermimpi, menunjukkan wujud baik suci Tuhan, tapi tanpa Tuhan di dalamnya. Tanpa tabut Allah ada di dalamnya. Nah, seringkali itu yang membuat satu alasan di mana kita seringkali give up di saat kesulitan itu datang. Dan tentu saja, saudara, kita melihat Nehemia di dalam ayat 3 menuliskan akan bad news itu. Dan di ayat 4 menggambarkan reaksi dia sebagai seorang Yehuda. Dia memberikan reaksi, yaitu bagaimana dia memahami, berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam keadaan Yerusalem. Dan tercatat di situ yaitu apa? Apa reaksi dari Nehemia? Nehemia bereaksi dengan yang pertama, dia sedih. Dia sedih, dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari. Saudara, kita melihat ini adalah satu reaksi yang mungkin kita bisa katakan, oh itu reaksi orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler mereka waktu melihat apa bangsanya mengalami akan kedukacitaan, pasti kesedihan adalah respon mereka. Pasti juga mereka menangis. Dan pasti mereka berkabung selama beberapa hari. Maka ini bukan sesuatu yang rohani. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini adalah hanya sesuatu yang bersifat nasionalisme. Nah, saudara, itu respon orang di dalam melihat kondisi ini. Banyak mereka menganggap ini bukan sesuatu yang rohani. Mereka hanya menganggap ini sesuatu yang lazim sebagai seorang manusia. Dan ini sesuatu yang lazim sebagai warga negara. Ini sesuatu yang lazim pada satu bangsa. Kedua, kita melihat ada satu penafsiran yang lain juga berkata apa? Oh, ini adalah sesuatu yang bukan milik orang Kristen. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi hidupnya memang berada dalam kesedihan, menangis, berkabung terus-menerus. Itulah kenapa kita melihat sampai hari ini di Israel, kita menemukan ada yang namanya tembok ratapan. Di mana tembok ratapan orang menangis terus-menerus di situ, orang meratap di sana terus-menerus, dan mereka terus berkabung terus-menerus. Sehingga itu memang adalah trademark dari orang-orang Yahudi. Maka kita orang Kristen tidak usah ikut-ikut. Kenapa? Coba lihat dong Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Maka tidak usah menangis. Itu bukan orang beriman itu. Buat apa itu berkabung? Itu bukan orang percaya itu. Apa itu menangis? Itu berarti sesuatu sedih dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang orang tidak beriman lakukan. Sudah betul nggak penafsiran yang terakhir ini?
Oh, mereka bukan orang Kristen. Karena orang Kristen akan selalu bersuka cita senantiasa. Filipi pasal 4 ayat 4. Paulus yang mengatakan itu. Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi seringkali kita nggak tahu yang mana yang harus kita ikuti. Apakah kita harus belajar untuk sedih, menangis, berkabung? Apakah kita juga harus belajar untuk bagaimana kita memiliki jiwa nasionalisme terhadap apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita? Atau kita justru mengatakan itu bukan tindakan orang beriman, maka kita sebagai orang beriman, ayo belajar dari Paulus. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Karena sedih itu adalah tindakan orang tidak beriman. Sudah banyak penafsiran-penafsiran muncul. Tapi kalau kita mau setuju kepada firman yang benar, saudara, satu sisi betul, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Karena Paulus ada di penjara dan dia menyatakan bahwa meskipun aku dalam penjara, tapi aku di dalam sukacita Tuhan. Yes, memang itu adalah sesuatu yang real terjadi. Tetapi saudara, di satu sisi kita melihat Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana bersukacita di masa kesulitan. Tapi di satu sisi yang lain, di dalam Roma pasal 12 ayat 15, juga ditulis, yaitu apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Kita juga melihat dalam pengkhotbah ada masanya kita tertawa, ada masanya kita menangis. Jadi menangis, sedih, berkabung itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu sesuatu yang memang adalah sesuatu yang real yang terjadi. Dan betul bersuka cita juga adalah sesuatu yang real. Tapi bukan berarti, saudara, waktu ada orang berduka cita, lalu kita tertawa dan bersuka cita di atas semuanya itu. Kalau saudara pergi ke tempat misalnya saudara maisong atau saudara pergi ke tempat rumah duka, lalu saudara berkata di situ, aku bersuka cita karena teman kita sudah meninggal dunia. Itu bukan sukacita itu. Itu bukan pada tempatnya. Justru waktu kita pergi ke rumah duka, kita juga belajar untuk melihat menangislah dengan orang yang menangis. Dan bagaimana kita belajar untuk bagaimana untuk kita mendoakan mereka. Bukan dengan mencomot-comot Alkitab, lalu akhirnya menafsirkan dengan ngawur dan ngaco, dan akhirnya kita mengatakan bahwa apa? Waktu kita berduka cita, mari kita bersuka cita. Itu adalah penafsiran bodoh. Itulah penafsiran yang ngaco. Itulah penafsiran yang tidak menghargai akan apa yang menjadi kondisi kehidupan manusia. Ingat saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka Allah bisa sedih, Allah bisa sedih. Maka kalau Allah bisa sedih, bagaimana mungkin kita mengatakan sedih adalah tindakan orang tidak beriman? Apakah Allah pernah menangis? Kita melihat Yesus pernah menangis. Menangisi siapa? Menangisi Lazarus. Maka saudara itu menunjukkan bahwa apa? Tangisan apakah berdosa? Apakah tangisan adalah tindakan orang tidak beriman? Tidak. Justru menangis pun itu adalah sesuatu yang rohani. Dan turut berkabung. Apakah berarti apa yang kita lakukan kalau kita ke rumah duka itu adalah satu tindakan orang tidak beriman? Tidak, justru kita berada di rumah duka. Kita berkabung bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah sesuatu yang rohani. Tuhan mengajarkan untuk bagaimana kita menangis dengan orang yang menangis. Saudara, pertanyaannya adalah apa sih yang kita tangisi? Apa sih yang kita sedihi? Apa sih yang kita kabungi? Saudara, itu yang lebih penting. Apa yang kita sedihkan? Apakah kita sedih waktu gereja diracuni oleh ajaran tidak sehat? Apakah kita sedih waktu gereja pecah? Apakah kita sedih waktu jemaat mundur iman? Apakah kita sedih waktu hamba Tuhan jatuh di dalam dosa? Saudara bersuka cita atau saudara sedih? Seringkali kita menyedihi sesuatu, tetapi yang kita sedihi itu adalah sesuatu yang nggak penting. Mungkin kita sedih kalau anjing kita mati. Kita mungkin sedih waktu kita kehilangan uang.
Kita mungkin sedih waktu kita tidak naik pangkat. Kita mungkin sedih waktu kita nggak dapat door prize. Tapi pertanyaannya, waktu ada hal-hal yang lebih penting terjadi, apakah kita punya kesedihan yang sama? Menangis dan berkabung. Kalau gereja pecah, apakah saudara menangis karena gereja yang pecah? Atau saudara bersuka cita, puji Tuhan, gereja tambah pecah, tambah baik. Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, reaksi yang ada pada Nehemia, saya percaya itu bukan hanya sebuah reaksi nasionalisme, tapi saya percaya bahwa reaksi yang ada pada seorang Nehemia adalah seorang percaya. Karena dia tahu bahwa rumah Tuhan harus dibangun, tapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang lemah. Karena bangsa Yehuda, bangsa yang kecil hati, imannya kurang, dan bahkan waktu kesulitan datang, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, maka ketika melihat keadaan seperti ini, Nehemia menjadi seorang yang peduli kepada orang-orang Israel. Dia peduli kepada bait suci Tuhan. Tapi dia pun peduli yang jauh lebih penting. Dia peduli kepada Tuhan. Saudara, dan akhirnya kita melihat Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan apa isi doanya? Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Dan kita melihat ayat 5. Di ayat 5 dikatakan apa di situ? Dikatakan, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan kepadamu. Juga aku akan keluar dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan pada Musa hambamu itu. Ingatlah firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Bila kau berubah setia, kau akan kucerai-beraikan antara bangsa-bangsa. Tapi bila kau berbalik kepadaku, tetap mengikuti perintah-perintahku dan melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, maka saudara, apa yang menjadi satu respon dari Nehemia? Nehemia di dalam kesedihan, di dalam tangisan, dan di dalam perkabungan selama beberapa hari. Kita melihat Nehemia melakukan satu tindakan pertamanya. Dia melakukan akan satu aksi pertamanya. Dia melangkahkan kaki pertamanya. Yaitu apa? Yaitu dia melakukan satu tindakan rohani. Saudara, tindakan rohani yang dia lakukan yang pertama itu apa? Dia datang kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Itulah God first. Itulah keutamaan yang harus diutamakan. Yaitu apa? Allah harus menjadi utama. Waktu kesulitan datang, waktu kesedihan datang, semua segala sesuatu harus dimulai dengan bagaimana kita di hadapan Allah. Maka Nehemia berdoa, dan di saat dia memprioritaskan Tuhan Allah menjadi utama, maka kita melihat dia di dalam Nehemia pasal yang kedua, baru dicatat dia mencari raja. Nehemia pasal pertama justru digambarkan dia mencari Tuhan dulu. Setelah mencari Tuhan, Nehemia kedua, dia mencari raja. Saudara, ini adalah satu prioritas yang ditekankan oleh Nehemia. Di dalam segala kesulitan yang ada, prioritasmu mencari siapa? Mencari Tuhan Allah atau mencari raja. Nah, kita melihat dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dan beberapa hari dia melakukan itu. Di dalam ayat 4a, dikatakan dia berkabung beberapa hari, sedih beberapa hari, menangis beberapa hari, dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa siang dan malam, ayat 6a.
Dikatakan dia siang dan malam. Dan apa yang dia minta? Ayat 11b, yaitu dia meminta diberkati sama Tuhan. Dia memohon blessing Tuhan. Dia nggak minta blessing dari raja. Dia minta blessing Tuhan dulu. Tuhan, sebelum saya ngomong sama raja, berikan berkat bagi aku dulu. Saudara, dan kita lihat justru yang dilakukan adalah sesuatu yang sangat-sangat rohani. Dan saudara tahu, doa daripada Nehemia itu berapa waktu? Saudara, doa dari Nehemia dicatat kurang lebih diperkirakan. Dia berdoa kepada Nehemia sebelum bertemu dengan raja 4 bulan. Selama 4 bulan dia berdoa kepada Tuhan, memohon blessing dari Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan bijaksana. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati. Saudara, 4 bulan. Bukankah ini sesuatu yang tidak lazim bagi kita? Kenapa? Karena kita kalau berdoa kepada Tuhan, kita berharapnya apa? Tuhan, saya berdoa kepadamu di dalam nama Yesus, jawablah doa saya hari ini. Seringkali kita tidak sabar untuk mau menunggu jawaban Tuhan. Atau bahkan kita mungkin menganggap Tuhan harus jawab doa saya hari ini juga. Padahal Tuhan berhak untuk berkata, tidak menjawabmu. Atau mungkin juga berkata, aku menjawabmu, tapi tidak sekarang. Sudah 4 bulan Nehemia berdoa. Selama 4 bulan dia melakukan akan satu hal, memohon blessing dari Tuhan, khususnya untuk bagaimana bertemu dengan raja. Dan mungkin kita katakan, kok lama ya Tuhan, kamu kalau dengar doa apakah lemot banget? Bukankah kau mendengar doa, kau bisa langsung, bahkan sebelum aku berdoa pun kau juga langsung bisa memberikan berkat itu kepada saya. Kenapa Tuhan engkau begitu lamban, atau mungkin begitu tidak pedulikah engkau? Saudara, di satu sisi kita melihat bagaimana Tuhan mendengar semua doa kita. Ya. Matius 15 ayat 21-23. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tetapi bukan berarti Tuhan mendengar, lalu akhirnya Tuhan harus mengikuti kita. Bukan berarti Tuhan mendengar doa kita, lalu Tuhan harus seperti quality atau seperti delivery, yaitu adalah menawarkan kecepatan untuk supaya kita bisa terjawab. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang perlu menjadi sebuah didikan bagi kita. Di saat kita berdoa, saudara, let God be God. Waktu kita berdoa, biarlah Tuhan menjalankannya sebagai dirinya sendiri, yaitu Dia adalah Tuhan. Tuhan punya apa? Tuhan punya kuasa. Tuhan punya apa? Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya apa? Dia punya otoritas. Maka itulah kenapa di dalam isi doa daripada Nehemia, dia bisa memberikan pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita seharusnya atau sepatutnya berdoa. Yang pertama kita bisa lihat di ayat 5. Ya. Dia di ayat yang kelima kita bisa lihat isi doa yang pertama pada seorang yang bernama Nehemia. Yaitu apa? Dia tidak mengarahkan matanya kepada problem yang ada. Dia mengalami kesulitan. Dia menggumulkan kesulitan. Tetapi dia bukan mengarahkan matanya hanya kepada kesulitan yang jelas-jelas melemahkan iman. Saudara, problem, kesulitan, tantangan itu punya potensi melemahkan iman. Dan kita percaya tantangan, problem, kesulitan itu biasa juga dipakai setan. Untuk bagaimana supaya kita dijatuhkan imannya, dilemahkan imannya, bahkan dibubarkan imannya. Tetapi kita melihat bagaimana Nehemia memulai doanya dengan memohon kepada Tuhan, di mana dia memuji kebesaran Tuhan.
Dia memuji kebesaran Tuhan seperti lagu tadi kita naikkan How Great Thou Art, kita melihat besarlah Allahku. Disitulah kita melihat Nehemia juga memulai doanya dengan apa? Kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang punya kuasa dan dialah yang memiliki keselamatan dan dialah yang memiliki kedaulatan dan itulah yang menguatkan iman, Saudara. Maka orang-orang Kristen itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan karena mereka percaya kepada Allah. Dan Allah yang mereka percaya Allah yang besar, Allah yang mereka percaya Allah yang penuh kuasa, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang berdaulat, dan Allah yang dipercaya adalah Allah yang membawa keselamatan. Maka, saudara, tidak sepatutnya kita menjadi orang-orang yang seperti orang dunia. Sepatutnya doa kita dibangun dari satu doa yang memuji kebesaran Allah, kedaulatan Allah, kuasa Allah, dan keselamatan Tuhan Allah. Karena hanya Allah yang dapat menguatkan iman kita di dalam masa sulit. Masa sulit hanya dapat dipatahkan di saat kita berpegang kepada Allah. Kalau kita tidak berpegang pada Allah, maka kesulitan yang kecil sekalipun mampu menggoncangkan kita punya pijakan iman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu ayat kelima. Isi doanya yaitu memutlakkan Tuhan Allah, memutlakkan kebesaran Allah. Kedua, ayat 6 dan 7. Kita melihat bagaimana isi doa dari Nehemia dilanjutkan dengan mengaku dosanya, mengaku dosa bangsanya, dan mengaku dosa keluarganya. Dia nggak salahkan Tuhan atas kesulitan yang ada. Dia tidak salahkan Tuhan atas setiap problematika yang dihadapi oleh orang Israel. Dia tidak komplain sama Tuhan waktu ada musuh yang menghancurkan pembangunan yang belum selesai yang dilakukan di zaman Ezra. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah yang dia lakukan yaitu apa? Malah yang dia lakukan adalah dia confess. Yang dia lakukan adalah dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosa bangsanya, mengaku dosa dirinya, mengaku dosa keluarganya, dan menyatakan bahwa Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa. Saudara, inilah satu humility di dalam doa Nehemia. Doa itu bukanlah sebuah paksaan seorang arogan. Memohon Tuhan jawab sekarang, atau kita memaksakan kehendak kita untuk supaya Tuhan memberikan akan balasan. Tetapi saudara, doa orang percaya adalah doa yang penuh humility, penuh kerendahan hati, penuh kesadaran diri. Tuhan berdaulat. Kita adalah orang berdosa. Kita tidak mungkin lebih baik daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak balas doa kita sekarang, itulah karena kita orang berdosa. Kalau Tuhan berikan jawaban, itu adalah karena Tuhan adalah Tuhan. Kalau kita tahu posisi ini, kita tidak mungkin sembarangan menyalahkan Tuhan ini, menyalahkan Tuhan itu, dan sebagainya. Nah, surah ayat 8 dan 9. Isi doa dari Nehemia yaitu apa? Dia berpegang pada janji Tuhan. Dia nggak bisa berpegang pada dirinya sendiri. Dia nggak bisa berpegang kepada penilaiannya sendiri. Dia nggak bisa berpegang kepada teorinya sendiri. Dia nggak bisa berpegang pada filsafat atau teologinya sendiri. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Maka dia berpegang pada janji Tuhan jauh daripada berpegang kepada janji raja. Dia berpegang pada janji Tuhan jauh lebih penting daripada janji orang yang paling tinggi jabatannya. Dia percaya bahwa apa? Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan tindakannya bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka disinilah kita melihat janji Tuhan adalah janji yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. Saya ingin tanya,
janji Tuhan yang mana yang kau pegang hari ini? Saudara, waktu mengalami kesulitan, sungguhkah engkau berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meluputkan kita? Sudah kita kadang mengalami setiap kesulitan, tapi justru Tuhan menjanjikan apa? Kita bukannya kehilangan iman. Janji Tuhan yaitu aku akan menyertai engkau. Justru dalam penyertaan Tuhan, itulah janji Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak hidup sulit. Tuhan tidak menjanjikan orang tidak jahati kita. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup di dalam kemapanan. Semua itu dinyatakan di dalam realita yang ada. Janji Tuhan pasti dikabulkan. Tetapi janji Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh melampaui janji-janji yang seringkali kita harapkan. Maka saudara, ini yang menjadi satu hal isi janji Tuhan. Nah, di dalam janji Tuhan, bagaimana kita dapat memahami ini secara benar? Dan saudara, isi doanya pertama adalah memusatkan kepada Tuhan, bukan kepada problem. Kedua, mengakui dosanya, bukannya komplain kepada Tuhan. Dia memegang janji Tuhan, bukan memegang janji raja. Dan berikutnya ayat 11b, yaitu apa? Dia tidak hanya berdoa saja. Ya. Dia bukan hanya seorang yang hanya peduli dengan bagaimana meminta kepada Tuhan saja. Tetapi ayat 11, saudara, dikatakan apa? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan Allah. Dan berikutnya, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara, dia bukan hanya berdoa, tapi dia rela dipakai Tuhan. Dia rela terjun. Dia rela menghadapi setiap kesulitan itu. Yaitu dengan apa? Dia maju kepada raja. Dia bertemu kepada raja. Dan raja tidak harus untuk menerima setiap apa yang dia katakan. Raja berhak untuk menolak juga. Nah, saudara, maka yang dikatakan apa? Yang menarik adalah yang dia katakan, yaitu biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan. Berarti dia bekerja, rela dipakai Tuhan untuk menemui raja, memohon. Memohon supaya apa? Supaya kita, bangsa Israel, bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali, mensupport teman-teman yang ada di sana, rekan-rekan yang ada di sana, untuk membangun Yerusalem kembali. Dia rela maju. Dia bukan cuma doa tok. Dia bukan cuma hanya memohon nama Tuhan saja, tapi dia pun melakukan aksi sebagai orang percaya. Dan yang dia lakukan adalah dia menghadap raja. Dan saudara, satu kalimat yang menarik yaitu apa? Dikatakan bahwa dia memohon, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan. Coba lihat kalimat berikutnya apa? Dari orang ini. Saudara, kalimat ini kelihatannya merendahkan banget. Orang ini, aku minta belas kasihan sama orang ini. Aku akan minta kepada orang ini supaya diberikan akan satu solusi. Dan dia minta kepada orang ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang ini lebih kecil dari engkau, Tuhan. Orang ini tidak lebih besar daripada engkau. Engkau Allah yang berdaulat. Dia cuma orang yang punya kedaulatan secara kecil. Dia adalah orang berdosa yang berdaulat di dalam teritori yang kecil. Sedangkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang memiliki otoritas yang besar, yang memiliki akan apa yang namanya kedaulatan yang seantero jagat, dan Engkau memiliki otoritas yang luar biasa, mulia dibandingkan dengan raja ini. Jadi dia mengatakan, aku akan minta belas kasihan pada orang ini. Berarti apa? Nehemia tidak tergila-gila kepada Raja Persia. Dia lebih tergila-gila kepada Tuhan daripada dia tergila-gila kepada Raja Persia. Maka dia tidak tergantung kepada Raja Persia, dia lebih tergantung kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menguatkan dia, Tuhanlah yang memberikan akan satu guidance bagi dia untuk meminta kepada Raja. Berarti Tuhan tetap lebih besar daripada Nehemia,
Tuhan lebih besar daripada Raja Persia. Dan saudara, ini memberikan satu guidance bagi kita, yaitu apa? Waktu kita berdoa kepada Tuhan, saudara, kita jangan pikir bahwa kita cuma hanya dipanggil sebagai pendoa syafaat saja. Tapi kita tidak mau terlibat. Orang yang cuma mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya nggak mau terlibat di dalam rencana Tuhan. Itu orang yang ngomong kosong. Itu sama saja seperti orang bilang, aku cinta kamu, tapi saya nggak mau punya komitmen sama kamu. Apa artinya? Kalau sudah menyukai seorang perempuan, lalu sudah berkata bahwa saya suka kamu, saya cinta kamu, tapi saya nggak mau nikah sama kamu. Saudara, itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak konsisten. Nah, saudara, ketika gereja mengalami masalah ini dan itu, siapakah yang peduli? Siapakah yang berdoa? Siapakah yang mau pergi? Siapakah yang mau dipakai Tuhan? Saudara, kita waktu dipersiapkan Tuhan di dalam hidup ini, kita harus lewati kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat menjadi teladan? Saudara, Nehemia salah satu orang yang kita bisa katakan sebagai teladan bagi kita. Teladan bagaimana waktu menghadapi kesulitan kita harus mempercayai Tuhan more than the king. Dan saudara, ini perlu menjadi satu hal bagaimana kita bisa menjadi orang yang menghidupi integritas dan memiliki attitude yang benar. Dan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencerminkan Tuhan. Dan kita juga mensupport orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kehidupan kita bisa menjadi hidup yang suci, kudus, dan hidup yang memiliki attitude yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, this is your passport. Inilah paspor kita. Paspor kita untuk apa? Itulah paspor kita untuk kita bisa dilihat oleh orang. Dipelajari oleh orang. Diteladani oleh orang. Diikuti oleh mereka. Yaitu apa? Di saat kita bergantung kepada Tuhan. Itulah paspor kita. It is your passport to be heard by others. Itulah paspor kita di mana kita bisa terbuka, orang lain melihat, dan orang-orang lain meneladani doa yang seperti ini. Maka saudara, saya pernah mengkhotbahkan The Prayer of Nehemiah waktu saya ada di Gary, Shanghai. Dan saya percaya doa ini adalah doa yang sangat-sangat baik untuk dapat memberikan guidance bagi kita how to pray boldly. Bagaimana kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tepat, accurately, dan dengan faithfully kita berdoa kepada Tuhan di masa kesulitan. Sekarang kita mengalami kesulitan? Yes. Era pandemik ini kita melihat kesulitan di mana-mana. Kita melihat bagaimana teriakan di mana-mana. Dan teriakan yang ada bukan cuma teriakan dalam keluarga, maupun juga di dalam setiap pertemanan kita. Tapi kita juga melihat teriakan juga ada di dalam gereja Tuhan. Kita juga melihat teriakan juga ada di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Kita melihat teriakan juga ada di dalam kehidupan gerejawi dimanapun gereja berada. Bahkan teriakan hamba-hamba Tuhan. Namun, apakah dengan setiap kondisi yang begitu penuh dengan teriakan-teriakan itu, akhirnya kita tidak do something? Cuma berteriak adalah tindakan iman kita? Atau kita mau belajar seperti Nehemia? Berpusat bukan kepada problem yang ada, tetapi berpusat kepada kebesaran Allah, kedaulatan Allah. Tetap terus nantiasa mengakui dosa kita, dan kita tidak lebih pintar daripada Tuhan, kita nggak lebih pintar daripada Allah, dan kita tidak lebih suci dari Dia, dan kita tidak lebih benar daripada Tuhan, dan kita berpegang kepada Dia. Dan kita hanya belajar berpegang kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhanlah yang harus kita pegang sama-sama, saudara sekalian. Janji Tuhan tidak pernah berkesudahan. Janji Tuhan tidak pernah bersalah. Kita pegang janji Tuhan itu terus-menerus.
Dan waktu kita memegang janji Tuhan, kita berjalan dengan janji itu. Kita bukan jalan di tempat, tapi kita berjalan maju, melangkahkan kaki maju dengan berpegang kepada janji Tuhan. Mungkin waktu sudah berpegang pada janji Tuhan, hidup kita lebih sulit lagi. Mungkin kita waktu melangkahkan kaki kita kepada janji Tuhan, kita mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci Tuhan, membenci iman kita, bahkan membenci kita. But no matter what happens, saudara, ambillah langkah seperti Nehemia, yaitu memulai segala sesuatunya, yaitu dengan mencari Tuhan Allah. Mengakui dosanya, dosa kita, dan memegang janji Tuhan, dan maju dengan iman di dalam kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya setiap apa yang hari ini sudah dengar, biarlah mengoyakkan setiap hidup kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mulai satu kehidupan meresponi kesulitan bukan dengan cara yang tidak benar. Mari kita mulai kehidupan kita menghadapi kesulitan dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan belajar dari Nehemia, yaitu mencari Tuhan, menjadi God first, menjadi prioritas utama, menjadi prioritas mutlak di dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan mengetuk hatimu, kiranya firman mengkritisi kita dan menunjukkan jalan, dan ambillah langkah iman, maju di dalam janji Tuhan, dan biarlah itu memimpin kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa berfirman kepada kami. Bersyukur atas setiap mimbar gereja Tuhan yang Tuhan layakkan untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Yang kadang-kadang mengkritik kami, yang kadang-kadang menggelisahkan kami, yang kadang-kadang menegur kami, dan yang kadang-kadang menghibur kami. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, tapi Tuhan, Engkau terus menguduskan hidup kami melalui firman. Ajarlah kami supaya kami bukan menjadi orang-orang yang tidak berperan dengan benar di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami cuma menjadi orang-orang yang sekedar percaya kepada Tuhan, tapi kami tidak memiliki aksi iman di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan tahu apa yang kami nggak mampu. Dan hanya Tuhan yang mampu juga mengaktifkan kami untuk kami bisa maju ke depan dengan percaya. Terima kasih ya Tuhan atas doa dan juga firman dan juga setiap pujian dan ibadah pada hari ini. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan dan membawa kami untuk melihat Tuhan adalah Tuhan dan hanya Engkaulah yang berjanji mutlak, dan janji itulah yang kami pegang sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.